Halo Sobat Cek Fakta. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta sepak bola secara mendalam dan akurat, tanpa hoaks, tanpa opini semata. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup hangat dan kontroversial. Performa Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, dan bagaimana formasi 3-4-3 ala Sinteyong sebenarnya bisa menjadi senjata mematikan jika dimaksimalkan dengan baik. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia saat ini tergabung di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan harus menelan kekalahan dari Arab Saudi serta Irak yang membuat posisi Garuda berada di dasar klasemen grup. Banyak pihak mempertanyakan keputusan taktik dan strategi yang diambil oleh Patrick Kluivert, terutama terkait formasi tim dan pengelolaan pemain. Namun, di balik semua kekalahan itu, ada fakta menarik yang mungkin luput dari perhatian publik. Indonesia sebenarnya memiliki komposisi pemain yang sempurna untuk mengadopsi formasi 3-4-3 ala Sinteyong yang terbukti efektif di putaran ketiga. Dengan formasi ini, performa tim bisa jauh lebih seimbang antara pertahanan dan serangan, bahkan berpotensi meningkatkan peluang meraih kemenangan di level Asia. Mari kita mulai dari fakta di lapangan. Selama 2 laga terakhir di putaran keempat, Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-2-3-1, berbeda dengan strategi Sinteyong yang menggunakan 3 bek di 3 laga terakhir putaran ketiga. Formasi 3 bek tersebut berhasil membawa Indonesia meraih 2 kemenangan penting dan mencatatkan clean sheet melawan Bahrain dan China. Hal ini menunjukkan bahwa formasi ini sebenarnya kompatibel dengan kekuatan pemain Indonesia. Keputusan Kluivert untuk mengubah formasi menjadi 4-2-3-1 menuai banyak kritik. Banyak pengamat berpendapat bahwa Indonesia memiliki pemain yang ideal untuk 3-4-3 dan perubahan ini justru membuat tim kesulitan menyesuaikan diri. Lalu, seperti apa formasi 3-4-3 ala Sinteyong? Formasi ini terdiri dari 3 bek tengah sejajar, 2 gelandang bertahan yang diapit wingback di kanan dan kiri, serta 2 penyerang sayap dan 1 striker di depan. Saat bertahan, formasi ini fleksibel berubah menjadi 5-4-1. Wingback mundur membantu 3 bek tengah dan 2 penyerang sayap ikut menutup lini tengah. Strategi ini menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta membuat tim lebih sulit ditembus lawan yang lebih kuat. Efektivitas formasi ini terlihat dari statistik putaran ketiga. Timnas Indonesia berhasil mencatat 53 tembakan dalam 6 pertandingan, rata-rata 8,83 tembakan per laga, dan mencetak 6 gol. Sebagian besar gol lahir dari serangan balik cepat, salah satu ciri khas permainan Sinteyong. Pertahanan pun solid. Hanya kebobolan 9 gol dari 6 pertandingan, rata-rata 1,5 gol per laga. Hal ini menunjukkan formasi 3 bek mampu memberi stabilitas defensif yang signifikan. Kelemahan utama yang terlihat adalah penyelesaian akhir. Finishing masih menjadi masalah yang bisa diatasi dengan hadirnya pemain seperti Romney yang baru bergabung setelah era Sinteyong berakhir. Selain Romney, beberapa pemain penting yang bisa meningkatkan performa formasi ini adalah Emiliano Jonathans, João Lopes, dan Imel Odero. Jika mereka dimainkan secara maksimal, 3-4-3 bisa menjadi formasi yang sangat mengerikan. Mari kita lihat starting 11 ideal Timnas Indonesia 3-4-3 ala Sinteyong. Penjaga gawang, Imel Odero, kiper berpengalaman dari Kremanis yang memberi rasa aman di bawah Mistar. 3 bek tengah, Rizky Ridho, J. Idzes, dan Justin Hubner. Trio solid yang mampu membaca permainan lawan dan menjaga lini belakang. Lini tengah, Kevin Dix di sayap kanan, João Lopes dan Tamhy sebagai gelandang tengah, serta Kelvin Verdong di sayap kiri. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Lini depan, Emiliano Jonathans di sayap kanan, Marcelino Ferdinand di sayap kiri, dan Romney sebagai ujung tombak yang bisa memaksimalkan peluang gol. Dengan susunan ini, Indonesia dapat memaksimalkan kecepatan sayap, kekuatan transisi, dan keunggulan di lini tengah. Wingback dapat menekan lawan, gelandang mengontrol tempo permainan, dan lini depan mampu memanfaatkan peluang secara efektif. Fleksibilitas formasi ini memungkinkan tim berubah menjadi 5-4-1 ketika menghadapi tim lebih kuat, menumpuk pemain di lini belakang,
dan memanfaatkan serangan balik cepat. Data statistik putaran ketiga menunjukkan keampuhan strategi ini, 2 kemenangan penting, clean sheet, dan efektivitas pertahanan yang tinggi. Namun, perubahan formasi keempat +2-3-1 di putaran keempat justru membuat timnas Indonesia kesulitan. Banyak pengamat menilai keputusan tersebut kurang tepat karena pemain seperti Olromni, Imo Odero, Joey Pelupes, dan Miliano Jonathan sebenarnya bisa dimaksimalkan dalam formasi 3-4-3. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa formasi ini cocok menghadapi tim besar sekalipun. Ketika lawan menguasai bola, 3 bek tengah yang rapat menjaga jarak antar pemain membuat serangan lawan sulit menembus pertahanan. Wingback yang aktif membantu lini tengah untuk menahan laju bola dan serangan balik cepat bisa memanfaatkan kecepatan sayap. Efektivitas ini juga terlihat dari jumlah gol yang dicetak dari serangan balik yang menjadi ciri khas arah Shin Tae-yong. Selain itu, formasi 3-4-3 memungkinkan pemain muda berkembang lebih cepat. Dengan peran yang jelas di setiap posisi, pemain seperti Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathan, dan Olromni bisa mengasah kemampuan individu, membaca permainan, dan belajar bekerja sama dalam sistem yang terstruktur. Pengalaman bermain di formasi ini juga akan menjadi fondasi penting untuk generasi berikutnya, baik di level timnas U20 maupun senior. Tidak hanya itu, formasi 3-4-3 juga bisa diadaptasi untuk turnamen besar lain seperti Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia U17 atau U20. Fleksibilitas strategi ini memberi pelatih peluang untuk menyesuaikan taktik sesuai lawan, memaksimalkan keunggulan pemain, dan menjaga keseimbangan tim. Jika kita telah lebih detail, setiap posisi dalam formasi ini memiliki peran penting. Imo Odero memberikan keamanan di bawah mistar, mampu membaca arah bola, dan melakukan distribusi cepat untuk memulai serangan balik. Rizky Ridho, Justin Hubner, Rio ini menjaga garis pertahanan, menutup ruang antar pemain lawan, dan efektif dalam duel udara maupun ground duel. Kevin Dix dan Kelvin Verdonk, wingback yang mampu naik turun, membantu serangan dan pertahanan, memberi opsi passing lebar, serta menciptakan overload di sayap. Joey Pelupes dan Tom Hei, gelandang tengah yang mengatur tempo permainan, memotong aliran bola lawan, dan menghubungkan pertahanan dengan lini depan. Miliano Jonathan dan Marcelino Ferdinand, sayap yang cepat, kreatif, mampu menusuk ke kotak penalti, dan membuka ruang bagi striker. Olromni, ujung tombak yang memanfaatkan setiap peluang, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan mampu mengeksekusi umpan silang dari sayap. Dengan susunan ini, timnas Indonesia memiliki potensi untuk mengubah pola permainan, mengontrol pertandingan, dan memanfaatkan peluang lebih efektif dibanding formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Kluivert. Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap tentang formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong dan bagaimana timnas Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar jika strategi ini diterapkan dengan benar. Fakta menunjukkan bahwa formasi ini efektif dalam menjaga pertahanan, menciptakan serangan balik cepat, dan memaksimalkan kemampuan pemain muda. Keputusan pergantian formasi tanpa analisis mendalam bisa berdampak besar terhadap performa tim. Oleh karena itu, evaluasi taktik, pemahaman karakter pemain, dan penggunaan strategi yang tepat adalah kunci untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia bahkan dunia. Jika sobat ingin melihat perkembangan timnas Indonesia lebih lanjut dan fakta-fakta sepak bola lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tetap bersama Cek Fakta, karena di sini kita menghadirkan fakta, bukan opini semata. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di konten menarik berikutnya.